kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para pengikutnya, dan hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, Anda ucapkan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang telah join di kajian malam ini, yang telah mengisi waktunya yang dengan hal yang insya Allah bermanfaat ini. Dan izinkan Anda memperkenalkan diri. Nama Anda Salah, asal dari Tangerang. Saat ini kesibukan berkuliah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buka kajian malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut ke agenda kedua, yaitu membaca Al-Fatihah bersama-sama. Dan untuk kekondusifan Zoom, insya Allah Anda saja yang akan memimpin Al-Fatihahnya, dan teman-teman bisa baca masing-masing tanpa membuka mikrofon. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat Quran tersebut Allah memberikan kita kemudahan dan pemahaman untuk bisa memahami apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri. Berhubung peserta-peserta belum join, izinkan Ana mempromosikan sedikit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan baru join pertama kali di kajian Khadimul Quran. Jadi Khadimul Quran adalah lembaga tahfidz Al-Quran yang berbasis online. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berjalan hampir 3 tahun ya. Dan mencapai santri-santrinya alhamdulillah sudah mencapai 150-an lebih. Alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang mungkin banyak kesibukan offline-nya dan tidak sempat untuk memurojaah ataupun menambah hafalannya, bisa untuk teman-teman yang berminat bisa bergabung ke Khadimul Quran ini. Dan juga saat ini kita sedang membuka kelas ya. Ada kelas batch 34, yaitu ada kelas reguler dan kelas privatnya. Kelas reguler ini ada 2 kategori, yaitu pertama ada kelas ijadah dan kedua kelas murojaah. Jadi untuk yang kelas ijadah ini di dalam 1 pekan itu ada 3 kali pertemuan dan juga ada ujian 1 juz per 1 juznya apabila yang kelas ijadah, dan juga untuk kelas murojaah ada 2 kali pertemuan dalam sepekan dengan minimal setoran 5 halaman per pertemuan, dan juga ada tes 1 juz ataupun 5 juz untuk kelas yang murojaah. Dan juga tersedia juga kelas privat yang insya Allah lebih intensif ya pembelajarannya, dan juga bisa dipilih misalkan teman-teman ada yang mau fokus murojaah saja ataupun ziyadah saja ataupun ziyadah murojaah, dan juga ada tahsinnya juga insya Allah apabila teman-teman yang mau membenarkan bacanya. Dan juga kelas privat ini di dalam 1 pekan ada 2 kali pertemuan, dan insya Allah manfaatnya banyak ya.
apabila bisa bergabung di Akademi Quran ini. Karena insya Allah tiap pekan ini insya Allah selalu ada kajian-kajian motivasi tentang Al-Quran yang ber, bermacam-macam insya Allah pematerinya. Oh iya, dan juga nanti insya Allah uh, di kajian malam ini insya Allah akan ada giveaway ya, giveaway buku karya Ustadz Asad yang berjudul, bentar, insya Allah ada giveaway 3 buku ya. Ada judul pertama yaitu Penghafal Al-Quran Tapi Maksiat, kemudian Hafiz Quran Kok Pacaran, dan buku terakhir yaitu Murojaah Quran Sajadah. Dan untuk detailnya nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Asad. Jadi disiapkan saja untuk alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang nanti akan disampaikan, dan juga diharapkan untuk bisa hadir sampai selesai kajiannya. Baik, untuk menunggu juga ya Ustadz Asad karena belum bergabung. Bisa dong di absen nih teman-teman, asalnya dari mana, domisili ya. Karena ya, alhamdulillah nih udah banyak ya yang bergabung, ada 99, hampir 100 orang nih. Bogor hadir. Insya Allah Bogor hadir, Pekanbaru, Purbalingga, Jateng, Palopo, Makassar, alhamdulillah. Mana yang lain nih? Polewali, Bandung hadir, Depok, Banyuwangi. Allah. Oh iya, juga bisa dibantu share ya untuk teman-teman, bisa di-share ke grupnya, ke grupnya masing-masing ataupun story WA, story Instagram. Karena insya Allah nanti ada giveaway-nya ini. Insya Allah membantu untuk teman-teman yang saat ini butuh motivasi, butuh asupan dalam hafal Al-Quran. Cirebon, Padang, Surakarta, Medan, insya Allah seluruh Indonesia ini insya Allah hadir ya. Aceh, Bali, insya Allah. Cianjur hadir, Bogor, Bekasi. Allah udah, alhamdulillah udah 100 orang lebih nih yang join. Sebentar lagi ya, saya kasih insya Allah akan bergabung. Madura, Sukoharjo, Masya Allah. Jadi nanti disiapkan ya teman-teman catatannya, disimak dengan fokus. Insya Allah nanti apabila memperhatikan kajian dengan baik, insya Allah semoga bermanfaat juga. Saya dapat manfaatnya. Kalaupun nggak dapat bukunya, insya Allah ada ininya, materi yang saya akan sampaikan nanti insya Allah nempel. Selesai, Jambi. Insya Allah. Halo Bu. Yang baru bergabung bisa bantu juga share untuk ke grupnya, ke story WA, story Instagram. Iya. Dan lebih Acaranya banyak jangan lagi terlalu jangkauannya. acaranya jangan terlalu malam, jam 7.
Oh iya Bu, karena Qadarullah ini pematerinya beda waktunya Bu, bukan di Indonesia, beliau di Turki, jadi Oh, ya di jadi Turki. bisanya malam ini, ya Hmm. jadi agak sedikit malam. Terpaut berapa jam ya di sini Turki? 4 jam, kita 4 jam lebih dulu Bu, Oh, 4 jam. di sana masih sore. Oh, Juga nanti insya Allah ada rekamannya Bu, di, di upload di YouTube. Jadi misalkan belum ini belum bisa bergabung bisa nonton siaran ulang di YouTube. pondoknya itu Sukabumi ya? Pondok apanya ya Bu? Pondok Qadimul Quran. Oh enggak, ini kita masih online aja Bu, karena kita buka kelas tahfidz Quran tapi berbasis online gitu. Jadi via via call, video call atau Zoom gitu. Belum ada Oh. pondok offline-nya. Nah, Qadimul Quran itu. Iya, jadi ya ada teman-teman yang ikut kelas Qadim Quran, jadi suaranya via WA gitu. Jadi belum ada pondok pesantrennya. Ini masih Oh, lembaga tahfidz saya online kira aja. ini join sama Ustadz Khairul Anam itu. Enggak sama? Iya, Beda. Ustadz Khairul Anam salah satu pendirinya juga, Bu. Beliau Oh. pencetusnya. Kalau Ustadz Khairul Anam kan kesibukan beliau di Sukabumi ya. Juga buka kelas online-nya Quran. Tapi beliau punya offline-nya kok, punya pondoknya. Iya, iya beliau punya. Oh ya, Alhamdulillah Ustadz Asad sudah bergabung. Kita langsungkan saja kepada agenda inti, yaitu kajian motivasi Al-Quran yang bertemakan Quran bisa menjadi kawan atau lawan, waktu dan layar. Silakan Ustaz, Tafadhol Mashkura. Oke, syukron, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang sangat-sangat berlimpah. Bahkan saking berlimpahnya mustahil kita bisa menghitungnya. Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mungkin kita nggak pernah baca Quran, sekarang kita harus rajin baca Quran. Yang awalnya mungkin sehari 1 halaman, kita tambah 1 hari 5 halaman. Yang mungkin awalnya 5 halaman per hari, kita tambah lagi 1 hari 1 juz dan terus bertambah. Dan tentunya bukan hanya Quran saja, tapi semua ibadah. Dengan kita meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beri salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Semoga kita semua di sini bisa menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad SAW, yakni yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, tema hari ini adalah Al-Quran bisa menjadi kawan atau lawan. Ya, tema ini adalah nasihat buat Anda pribadi, yang dimana Anda pun masih harus belajar juga, harus masih banyak belajar
Ana menyampaikan di depan antum ini bukan berarti si orang baik, ya seorang soleh enggak. Tapi ana pun menyampaikan ilmu ini hakikatnya buat ana pribadi, buat nasihat-nasihat ana pribadi. Ya mungkin kita sering futur ya atau salah pemahaman, maka dengan adanya materi pada malam ini semoga harapan besarnya bisa bermanfaat buat kita semua. Ya tema kita hari ini adalah Al-Quran bisa menjadi lawan atau kawan. Al-Quran bisa menjadi syafaat. Al-Quran bisa menjadi penolong atau bahkan sebaliknya. Ya. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Asadullah atau bisa dipanggil Asad. Ya. Tempat tanggal lahir, Anda lahir di Sukabumi. Anda asli Sukabumi, lahir tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan, Anda TK di TKIT Zara Sukabumi, SD di SD Taman Bogor, SMP di SMP TSG Sukabumi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Untuk kesibukan saya sekarang kuliah, ya lebih tepatnya di Igdir University di Turki, ya di kota Igdir. Kalau misalnya antum tahu Istanbul, nah kota anak ini 24 jam naik bis dari Istanbul atau naik pesawat itu sekitar 2,5 jam kurang lebih. Kesibukan lain pun Anda pun mengajar di lembaga online bernama Khadim Quran. Yang dimana sekarang antum hadir pada kajian malam ini adalah kajian yang kami dirikan. Ya, kajian yang di bawah naungan Khadim Quran. Jadi lembaga yang sudah kami dirikan kurang lebih 3 tahun, ya, di Desember. Desember nanti kami genap ke 3 tahun, Alhamdulillah. Mohon doanya ya, semoga lembaga kami ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat buat umat, insya Allah. Anda pun menjadi content creator di Instagram. Kalau Anda punya Instagram, ya, boleh tuh di follow IG-nya ya. Namanya @asadedullah. Silakan di follow, insya Allah untuk akunnya bermanfaat buat antum yang sedang berjuang menghafal. Anda pun Alhamdulillah, bismillah, sudah menerbitkan beberapa buku ya. Yang sudah terbit ada 6 buku ya. Nanti insya Allah di akhir pun Anda akan sedikit promosi atau menjelaskan terkait buku Anda. Oke, kita kembali ke laptop ya. Kembali ke materi kita. Materi kita hari ini adalah Al-Quran bisa menjadi lawan atau kawan. Ya, saya mulai dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Rasul menyampaikan, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Jadi Rasul menjanjikan kalau kita senantiasa dekat dengan Quran, kita senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, maka insya Allah dengan seizin Allah, Quran yang kita baca ini, Quran yang kita hafalkan ini akan memberi syafaat atau menjadi penolong bagi kita di hari kiamat. Jadi bagi antum ya yang sekarang merasa sedih, merasa nanti bingung di akhirat gimana, maka dekatkan diri kita dengan Quran. Karena kalau kita sudah dekat dengan Quran, ya nanti di akhirat kelak kita nggak bakal bingung. Ingat teman-teman semua bahwa pada hakikatnya kita semua di dunia ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengirimkan Al-Quran untuk apa? Menjadi wasilah penolong penolong bagi kita. Yang mungkin nanti di akhirat kita nggak punya penolong, kita nggak punya teman, maka Quran yang kita baca ini, Al-Quran yang kita hafal ini, insya Allah bisa menjadi teman kita, bisa menjadi syafaat bagi kita para pembacanya. Tapi ya, selain hadis ini, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasul menyampaikan wal Qur'anu hujjatul laka aw alik. Apa yang Rasul sampaikan? Al-Quran itu bisa, Fon? Tadi ada yang siapa tadi yang mengganggu ya? Maaf ya, sebentar. Tadi Evan ya. Tadi siapa yang tiba-tiba share screen terganti? Coba ya cek. Gimana? Udah lihat belum Ustaz Saleh? Ada Ustaz. Udah ya. Tadi di hadis sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Quran ini insya Allah bisa menjadi syafaat bagi kita. Tetapi di hadis lainnya Rasul pun menyampaikan, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Apa kata Rasul? Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Jadi Quran ini memiliki dua fungsi teman-teman semua. Memiliki fungsi yang pertama adalah menjadi pembela, menjadi teman kita, menjadi kawan kita, menjadi syafaat kita. Tapi sebaliknya,
Quran pun bisa menjadi musuh bagi kita, bahkan menjadi azab bagi kita di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, maka ingat teman-teman semua, ketika kita membaca Quran, ketika kita menghafal Quran, kita pun nggak boleh tenang dengan diri kita. Kita harus memperhatikan diri kita karena ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa Quran malah menjadi lawan bagi kita. Ya, kan pada hakikatnya aslinya itu Quran itu menjadi syafaat bagi kita, menjadi kawan bagi kita. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan Quran menjadi lawan. Ya, jadi ingat ya bahwa Quran memiliki dua sifat. Ya, sifat yang pertama adalah bisa menjadi kawan ataupun menjadi lawan. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya yang menyebabkan Al-Quran bisa menjadi lawan. Nah, silakan dicatat, diperhatikan ya. Oh ya, sebelum ini lanjut, eh, Ana ini ya khusus malam ini Ana akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang pengen buku gratis ya. Nanti Ana akan memberikan ketiga orang beruntung. Bagaimana caranya? Caranya adalah antum ikuti kajian malam ini dan rangkum sedetail mungkin, semenarik mungkin. Dan nanti dibuat di story ya, dibuat story atau di feed antum dan silakan diposting di Instagram. Ya, nanti tag akun saya @asadidullah. Nanti tiga orang beruntung akan mendapatkan buku gratis. Ya, bukunya apa aja nanti akan disusun di akhir gitu ya. Jadi silakan ya dicatat, diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat. Siapa yang paling menarik ya, yang paling lengkap, insya Allah dia akan mendapatkan buku gratis. Semua gratis, bukunya, ongkir semua gratis. Oke, kita lanjut ke materi kita. Materi kita hari ini adalah poin pertama yang pengen dijelaskan Mungkin tentang apa keluar yang kunci menyebabkan sana. Al-Quran bisa menjadi lawan. Fun bagi teman-teman semua yang masih dibuka mic-nya, mohon dimatikan mic-nya ya, takutnya mengganggu teman-teman lain. Oke, ya ada dua hal, ingat ya, ada dua hal yang menyebabkan kenapa Al-Quran bisa menjadi lawan. Kan tadi kita sudah jelaskan ya bahwa Quran ini aslinya itu, hakikatnya itu seharusnya ya menjadi kawan, menjadi syafaat. Tapi karena dua hal ini ya, Al-Quran justru menjadi lawan bagi kita atau menjadi azab bagi kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke, poin yang pertama. Ya, poin pertama yang menyebabkan Quran bisa menjadi lawan adalah karena kita tidak memaksimalkan interaksi kita dengan Quran. Kita tidak memaksimalkan interaksi kita dengan Quran. Kita nggak memaksimalkan mendengarkan Quran. Kita nggak memaksimalkan membaca Quran. Kita nggak memaksimalkan tadabbur Quran. Kita nggak memaksimalkan menghafal Quran. Kita nggak memaksimalkan pengamalan Quran. Kita pun nggak memaksimalkan mengajarkan Quran. Ya, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan kenapa Quran ini seharusnya bisa menjadi kawan, tapi justru menjadi lawan karena poin ini. Karena kita tidak berusaha memaksimalkan interaksi kita dengan Quran. Jadi ingat ya, poin pertama adalah karena tidak memaksimalkan interaksi kita dengan Quran. Ya, dan apa sih interaksinya? Ada apa aja sih ya? Ada 6 poin. Ya, nah, Ana singkatnya dengan 6T. Ingat ya, 6T. Yang pertama tasmi', ya. Yang kedua tilawah. Yang ketiga tadabbur. Yang keempat tahfidz. Yang kelima tatbiq. Dan keenam adalah ta'lim. Oke, kita bahas yang paling pertama. Tasmi', yakni kita harus mendengarkan Al-Quran, membiasakan untuk mendengarkan Quran. Tapi sayangnya, banyak di antara kita yang lebih memilih mendengarkan musik, atau misalnya mendengar atau menonton podcast-podcast yang mungkin nggak bermanfaat sama buat kita gitu ya. Padahal ya, kalau kita dengarkan Quran, hidup kita akan berkah, badan kita akan berkah, telinga kita akan berkah. Sementara sayangnya masih banyak di antara kita ya yang masih lebih menikmati musiknya, lebih menikmati mungkin podcast-podcast yang dia dengar dan sebagainya ketimbang dari Al-Quran. Padahal kewajiban kita pun harus senantiasa apa? Mendengarkan Al-Quran. Kita harus bisa menikmati Al-Quran. Karena satu hal yang bisa menyebabkan kita nggak nikmat baca Quran adalah dengan mendengar musik. Ya, jadi Anda pun jujur, Anda pun bukan penikmat musik. Ya, maka bagi antum ya yang pengen mendapatkan kenikmatan, ya maka jangan sampai antum membiasakan diri antum mendengar musik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi yang pertama adalah antum harus membiasakan mendengarkan Quran. Jelas ya? Lalu yang kedua, tilawah. Kita pun harus biasa tilawah atau membaca Al-Quran. Ya, karena Rasul menyampaikan Iqra'ul Quran. Kata Rasul, baca Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan syafaat, baca Quran. Kalau kita pengen menjadikan Quran sebagai kawan di akhirat kelak, baca Al-Quran. Tapi sayangnya, di antara kita hari ini, lebih menikmati membaca HP-nya, membaca mungkin bukunya, membaca hal-hal yang nggak bermanfaat, ketimbang Al-Quran. Padahal Quran itu pedoman kita, teman-teman semua. Pedoman hidup kita. Harus kita baca, harus kita pelajari. Tapi sayangnya, masih banyak di antara kita yang lebih menikmati handphonenya, lebih menikmati sosial medianya daripada Al-Qurannya. Mereka bisa membaca handphonenya atau melihat handphonenya berjam-jam per harinya. Bahkan 10 sampai 15 jam per harinya. Sementara Qurannya berapa jam? Sejam aja enggak. Ya, mungkin cuma setengah jam. Atau mungkin enggak sama sekali. Bayangkan teman-teman semua, banyak orang buta ingin membaca Quran. Banyak orang tuli ingin mendengar Quran. Banyak orang bisu ingin membaca Quran. Tapi sementara kita yang sehat-sehat aja, kita yang normal-normal aja, seringkali lalai dengan kesehatan kita. Ya, maka benar yang disampaikan oleh Rasul, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lalai di dalamnya. Apa itu? Nikmat waktu luang dan juga sehat. Kita bisa mendengar dengan baik, kita bisa membaca dengan baik, kita punya tubuh yang kuat dan juga sehat. Tapi kenapa kita nggak memaksimalkan diri kita untuk ibadah? Kenapa kita nggak mau memaksimalkan diri kita untuk membaca Quran? Ya, bayangkan kita bisa bermain HP berjam-jam, bermain game berjam-jam, nonton film berjam-jam. Sementara membaca Quran aja, baru 5 menit aja, kita udah capek, kita udah bosen. Ya, maka di poin kedua ini ingat ya, maksimalkanlah diri kita untuk apa? Membaca atau mentilawahkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, tadabbur. Nah, ini juga hal yang sering dilupakan oleh para kaum muslimin, bahkan para penghafal sekalipun. Banyak di antara mereka yang melupakan tadabbur. Mereka fokus membaca, ya. Mereka fokus menghafal. Tentu membaca, menghafal sudah sangat bagus. Tapi yang lebih bagus adalah kita berusaha mentadaburi Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan Al-Quran, kita kalau pengen mendapatkan kelezatan Quran, maka pastikan kita tadabbur. Ada seorang ulama bernama Badruddin Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan Al-Quran. Jadi kalau kita pengen menikmati Al-Quran, mendapatkan kelezatan Al-Quran, maka pastikan kita tadabbur. Pahami ayatnya, hayati, nikmati, renungi. Tapi banyak di antara kita yang hanya cuman baca aja, cuman menghafal saja. Tentu membaca, menghafal sudah sangat bagus, tapi yang harus lebih kita utamakan apa? Kita pun harus mentadaburi Al-Quran. Ya, jadi bukan sejauh mana kita bisa menghafal Quran, bukan sejauh mana kita bisa menghafal ataupun membaca yang banyak itu kan, bukan. Tapi sejauh mana Al-Quran mampu menyentuh hati kita. Banyak orang yang membaca Quran atau menghafal Quran 30 juz, tapi Quran yang dia baca itu tidak menyentuh hatinya. Ya. Dan akhirnya apa? Membuat hatinya terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Atau Allah apa? Kenapa nggak mau tadabbur Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Apakah hati mereka sudah mati? Ya. Jadi ciri-ciri hati yang mati itu ketika mereka nggak mau tadabbur. Ya. Jadi kalau kita misalnya afwan, malas ibadah, malas sholat, malas baca Quran, mungkin kita nggak pernah tadabbur ayat. Kita nggak pernah merenungi atau menghayati ayat-ayat yang kita baca. Kita fokus membaca, menghafal dan sebagainya, tapi kita melupakan tadabbur. Padahal kalau kita pengen mendapatkan nikmatnya Quran, maka pastikan kita harus mentadaburi Al-Quran. Lalu yang keempat, tahfil. Itu apa? Menghafal Al-Quran. Ya, coba di sini saya tanya, siapa di antara antum yang mau cita-citanya menjadi hafil 30 juz? Coba tulis di kolom komentar ya, tulis saya gitu. Anda pengen melihat seberapa antusias antum dalam menghafal Quran. Ya. Siapa di antara antum ya yang punya cita-cita menjadi penghafal Quran? Siapa? Tulis coba saya gitu. Coba Anda pengen lihat seberapa mau antum menghafal Quran. Masya Allah luar biasa. Ya. Coba kita saling berdoakan satu sama lain. Semoga kita semua di sini bisa menjadi sebenar-benarnya penghafal Quran. Yang bisa menghafal Quran 30 juz dan juga mengamalkan dan juga mentadaburinya.
ya. Dan Anda pun pengen memberikan pemahaman, ya. Kenapa sih kita ini perlu menghafal? Ya, ada orang yang mengatakan, nggak usah menghafal lah, kan cukup dengan mengamalkan saja. Kan yang paling penting mengamalkan saja. Ada seperti itu kan. Ada yang mengatakan cukup dengan mengamalkan dan nggak usah menghafal. Ada seperti ini. Ini pemikiran-pemikiran yang salah. Padahal ya, menghafal itu salah satu jalan, salah satu wasilah agar kita bisa mengamalkan Quran. Ya, kita lihat para ulama. Ulama yang mengatakan bahwa bahwa kita harus misalnya harus tadabbur ya, harus mengamalkan Quran ya. Mereka itu para penghafal Quran. Sementara orang yang bilang misalnya yang penting mengamalkan Quran, mereka itu nggak hafal Quran dan juga tidak mengamalkan Quran ya. Maka ya, ubah mindsetnya bahwa menghafal itu adalah salah satu wasilah agar kita dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Yang mungkin misalnya gini, ada ayat yang berbunyi misalnya gini, wailul lil mutaffifin. Ayat ini mengatakan celaka orang yang berbuat curang. Maka ketika nanti misalnya naudzubillah min dzalik, kita ada kesempatan, ya ada kesempatan berbuat curang, misalnya ketika berdagang, ketika ujian dan sebagainya. Tapi kita hafal ayatnya, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Karena kita hafal ayatnya, kita bisa mengamalkan Quran. Tapi kalau kita misalnya kita nggak hafal, kita nggak tahu, kita nggak pernah baca, bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Quran? Atau ada ayat-ayat misalnya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Allah mengatakan katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Maka ketika nanti misalnya ada kesempatan misalnya kita berbuat hal-hal yang diharamkan ya, misalnya melihat apa yang diharamkan, tapi kita hafal ayatnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kita hafal ayatnya, kita paham ayatnya, maka dengan kita hafal, kita akan dimudahkan untuk mengamalkan Quran. Gitu ya. Jadi ubah mindsetnya bahwa menghafal itu sangat bagus. Jangan sampai kita mengatakan yang penting mengamalkan Quran. Menghafal mah nggak penting. Jangan sampai seperti ini. Memang hukum dari menghafal itu nggak wajib. Ya. Jadi nggak semua orang diwajibkan. Ya. Tapi kalau kita bisa menghafalkan itu jauh lebih baik. Ya, jangan sampai kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah juga menghafal Quran. Ini paling parah, gitu kan? Maka silakan antum berikhtiar, antum berusaha untuk bisa menghafal Quran. Dan apa sih tipsnya buat menghafal Quran? Nah, Anda punya tips yang saya ulang-ulang. Tipsnya adalah antum harus punya duit. Ya, singkatan dari doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Ingat ya, duit, doa, usaha, ikhlas, dan juga tawakal. Kalau antum memperbanyak doa, antum berusaha semaksimal mungkin, antum pun menjaga hati antum tetap ikhlas dan juga tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan dimudahkan ketika menghafal. Jelas ya? Lalu yang kelima, tatbik, yaitu mengamalkan Al-Quran. Ya, ini yang harus kita maksimalkan. Jangan sampai kita sudah mendengarkan Quran, kita sudah sering membacanya, kita sudah sering tadabur, kita pun sudah sering menghafal, bahkan sudah menghafal 30 juz. Tapi kalau kita nggak apa namanya nggak mengamalkan, ya ini sayang banget gitu kan. Karena tujuan utama Quran diturunkan untuk apa? Kita jadikan pedoman dan juga untuk apa? Kita amalkan. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita pengen menjadi orang bertakwa, kalau kita mengaku sebagai orang bertakwa, maka pastikan menjadikan Quran sebagai apa? Huda, menjadi petunjuk. Kita pahami dan kita amalkan, itu paling penting. Jangan sampai kita sudah membaca, kita sudah paham petunjuknya, tapi kita nggak mengamalkan. Ya, maka baca, dengar, tadabbur, menghafal. Dan juga yang kelima ini adalah tatbik, itu mengamalkan. Dan terakhir adalah ta'lim, itu mengajarkan. Kalau kita sudah bisa membaca dengan baik, bahkan sudah bisa menghafal, ya, maka mulailah ajarkan dengan apa namanya? Ajarkan misalnya anak-anak kecil atau misalnya antum orang tua, antum ajarkan anak-anak antum. Minimal ajarkan Al-Fatihah. Ya, karena Rasul menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang terbaik, maka pastikan kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi itu ya, 6 poin atau 6 jenis interaksi yang harus kita maksimalkan. Yang pertama apa? Tasmi', mendengarkan Quran. Yang kedua tilawah. Ya, yang ketiga tadabbur.
Yang keempat tahfidz. Dan yang kelima tatbik dan terakhir ta'lim. Iya, sedikit tambahan tentang tadabbur ya. Anda pengen menambahkan satu ayat yang tadi Anda lupa sampaikan. Allah pernah menyampaikan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Allah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW berkata, ya Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran sebagai apa? Hal yang diabaikan atau diacuhkan. Jadi Rasul ya 1400 tahun lalu pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aduannya? Rasul mengadu, ya Allah, kaumku itu kebanyakan mengabaikan Quran. Ya, dan tafsirnya adalah ternyata mengabaikan dari tadabburnya, dari pemahamannya, dan juga mengamalkannya. Maka pesan Anda buat antum ya, teruslah memaksimalkan 6 jenis interaksi ini. Senantiasa mendengarkannya, senantiasa membacanya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa menghafalnya, dan juga mengamalkan serta mengajarkannya. Ya, jadi ingat ya, di poin pertama ini, kenapa kita misalnya Afwan ya, misalnya kenapa Al-Quran bisa menjadi lawan? Karena itu, karena tidak memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Ya, maka silakan maksimalkan 6 jenis interaksi ini. Lalu yang kedua, hati yang tidak ikhlas. Ya, hati yang tidak ikhlas. Jadi kenapa sih Al-Quran ini bisa menjadi lawan? Ya, bagaimana sih apa sih penyebabnya Quran ini bisa menjadi musuh bagi kita atau menjadi azab bagi kita? Karena hati kita yang nggak ikhlas. Misalnya gini, ada orang menghafal Quran atau membaca Quran, tapi tujuannya untuk dipuji. Dia menghafal 30 juz, mungkin hafalannya bagus, suaranya indah bacaannya. Tapi tujuan utama buat apa? Untuk dipuji. Masya Allah, soleh. Masya Allah, hafil. Masya Allah, ustadz. Menghafal Quran. Jadi itu tujuannya. Dia pengen disanjung, ingin disebut qari, ingin dipuji-puji oleh orang lain. Ya. Dan inilah yang menyebabkan dia ya tidak mendapatkan syafaat Quran, justru mendapatkan azab. Ya, jadi ada hadis yang populer ya. Rasul menyampaikan bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan kata Rasul, orang yang paling pertama kali dipanggil adalah para penghafal Quran atau para penuntut ilmu. Lalu orang-orang ini ditanya, wahai para penghafal Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini? Orang-orang menjawab, ya Allah, aku telah menghafal Quran, aku telah membacanya, aku telah mengajarkannya, aku telah membacanya tiap hari karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta, kamu menghafal, kamu membaca, kamu mengajarkan bukan karenaku, tapi karena ingin disebut qari, ingin disebut hafid, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar, ingin mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Tingkat hadis, orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan, dilemparkan pertama kali ke neraka. Kenapa? Karena masalah niatnya. Dan di hadis ini ya ada tiga orang ya. Yang pertama tadi para penghafal Quran. Lalu yang kedua orang yang dermawan yang sering berbagi dan juga orang berjihad yang berperang. Tiga orang ini masuk ke neraka pertama kali kenapa? Karena masalah niatnya. Yang niatnya itu untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan gelar dan sebagainya. Singkat hadis, orang-orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ingat hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya baik, kalau niatnya tulus, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya afwan masih salah, niatnya mendapatkan hal-hal dunia, mendapatkan harta, tahta, jodoh dan sebagainya, maka ia mendapatkan azab bukan mendapatkan syafaat. Ya, ada juga ayat yang mungkin juga kita jadikan namanya nasihat ya. Afwan kepencet ya. Di surat Hud ayat 15 sampai 16 Allah menyampaikan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang ibadahnya itu tujuannya hanya mengharapkan dunia dan juga perhiasannya. Jadi dia sholat, dia puasa, dia menghafal Quran, dia membaca Quran. Tapi niatnya untuk mendapatkan dunia dan juga perhiasannya, mendapatkan harta, mendapatkan tahta, mendapatkan jodoh, mendapatkan pujian. Apa kata Allah? Memang kami akan berikan itu semua kepada mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka itu tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan kata Allah. Tapi Allah melanjutkan kalimat tamparannya. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu nanti di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, kita ibadah, capek-capek ibadah, tapi karena niatnya salah, niatnya mengharapkan dunia, memang kita akan mendapatkan hal itu. Tapi nanti di akhirat kelak, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Bahkan terhapuslah amalan kita, sia-sia yang kita lakukan. Bukan kata ana, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pengen mendapatkan syafaat Quran? Ya, ada 3 poin. Ingat ya, ada 3 hal yang harus kita maksimalkan agar kita bisa menjadikan Quran sebagai kawan atau menjadi Quran sebagai apa? Syafaat. Yang pertama tentu menjaga hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghafal, kita membaca, kita mengajarkan bukan karena duniawi, tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap hal-hal duniawi. Jelas ya? Jaga hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaannya dan juga tidak mengharapkan hal-hal duniawi. Jadi kita menghafal bukan karena pujian, bukan karena beasiswa, bukan karena apapun itu, tapi karena mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati tetap ikhlas? Ada 4. Tentu perbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah, istiqomahkan hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, memperbanyak meminta nasihat kepada siapapun, kepada guru-guru kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun, meminta nasihat. Karena dengan nasihat itu yang akan menjadi tameng tambahan bagi kita. Dan terakhir, ingat resiko dari hati yang gak ikhlas. Ingat ya, ingat ingat resiko jika kita nggak ikhlas. Ya, jadi kita bayangkan nih, kalau kita nggak ikhlas, Quran ini bukan bisa menjadi kawan, tapi justru menjadi lawan. Jadi ingat ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita bayangkan resikonya. Apa dampak kalau kita nggak ikhlas? Maka 4 poin ini, insya Allah yang bisa menjaga hati kita tetap ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ketika kita hatinya ikhlas, ya ketika hati kita misalnya sudah benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan Quran. Kita nggak pernah akan puas, kita nggak pernah bosan. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau pernah berkata, jika hati kita suci, jika hati kita bersih, jika hati kita ikhlas, maka hati kita tidak akan pernah puas dari kalam Rabbnya. Jadi kalau kita ikhlas, benar-benar ikhlas, kita ini nggak pernah bosan baca Quran. Tapi kalau misalnya Afwan banget nih. Kalau kita baca Quran dikit baru 1 halaman, udah capek, udah bosen, udah malas-malasan. Mungkin hati kita masih nggak ikhlas. Maka murnikan hati kita, ikhlaskan hati kita. Agar apa? Agar mendapatkan kenikmatan ya dari Al-Quran. Lalu yang kedua, agar kita bisa mendapatkan syafaat atau agar kita bisa mendapatkan atau menjadikan Quran sebagai kawan adalah apa? Dengan memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Quran. Ya. Jadi ingat ya, coba ada yang masih ingat tadi 6T apa aja? Coba tulis di kolom komentar ya. Tadi ada yang menjelaskan 6T. 6T itu apa aja? Coba ada yang masih ingat?
Kalau masih ingat, hebat. Coba. Tadi Anda menjelaskan ada 6T atau 6 jenis interaksi yang harus kita maksimalkan ketika kita dalam proses membaca ataupun dekat dengan Quran. Ya, dengan kita memaksimalkan ya, memaksimalkan 6 ini, yang insya Allah ya kita akan dibantu, kita akan diarahkan, kita akan dibimbing. Agar apa? Agar menjadikan Quran sebagai kawan. Ya betul. Kasyifa, kaidah, dan lain-lain ya. Yang pertama tasmi', dua tilawah, tadabbur, tahfiz, tatbik, dan juga ta'lim. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah nih. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi itu ya. Ada 6 jenis ya. Tadi apa aja? Tasmi', tilawah, tadabbur, tahfiz, tatbik, dan juga ta'lim. Oke. Mungkin Anda pengen mundur lagi ya. Dan kenapa sih kita ini harus memaksimalkan membaca Quran? Ya, karena yang pertama tentu karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah, bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Rasul pun menyampaikan Iqra'ul Qur'an. Kata Rasul, bacalah Al-Qur'an. Dan yang kedua, karena membaca Quran, berinteraksi dengan Quran adalah sebaik-baiknya ibadah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mencari apa ibadah yang paling baik, ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling luar biasa, maka jawabannya adalah membaca Al-Quran. Karena Rasul pernah menyampaikan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Quran. Kenapa? Karena setiap huruf yang kita baca dari Quran akan melahirkan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang kita baca, berapa pahala yang kita dapatkan. Maka wajar saja kalau Rasul menjadikan bahwa Quran menjadi sebaik-baiknya ibadah karena setiap huruf yang kita baca itu akan melahirkan jutaan pahala. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman, dua halaman, bahkan sampai 30 juz. Bayangkan berapa huruf yang kita baca dan berapa pahala yang kita dapatkan. Oke, ya jadi ingat ya. Oke, 6 poin ini ya. Tasmi', tilawah, tadabbur, tahfidz, dan tatbik. Jadi gitu ya. Tadi poin pertama tadi apa? Poin pertama kita harus menjaga hati tetap ikhlas. Yang kedua, kita pun harus apa? Harus memaksimalkan setiap jenis interaksi. Dan yang ketiga adalah, oke, sebelum aneh poin ketiga, aneh izin promosi ya. Jadi ini buku 3 buku ini lagi sedang dijual ya. Nanti pun teman-teman semua yang mencatat dengan lengkap ya, boleh tulis tangan ataupun diedit ya. Silakan nanti diposting di di Instagramnya, boleh di feednya ataupun di storynya. Antum rangkum kajian malam ini sedetail mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nanti antum berhak mendapatkan salah satu dari 3 buku ini. Jadi nanti antum kalau beruntung ya, antum bisa milih. Yang pertama, bisa buku penghafal utama maksiat, boleh silakan. Atau buku yang ini, Murojaah Qur'an Ziyarah boleh, ya. Atau buku yang terbaru, buku Hafiz Quran Kepacaran. Jadi silakan ya, bagi teman semua yang malam ini hadir, ya silakan dicatat dengan baik, boleh tulis tangan, boleh diedit, silakan. Insya Allah ada 3 orang pemenang yang beruntung. Nanti hari Selasa Anda akan umumkan. Jadi silakan sekarang ya dicatat dengan lengkap. Nanti buat rangkumannya, buat resume yang bagus. Nanti besok jam 8 pagi itu terakhir buat membuat membuat rangkumannya. Ya, tapi kalaupun misalnya di antara antum dan teman-teman semua pengen beli bukunya, boleh. Ya, harga aslinya berapa sih? Kalau 3 buku langsung, ya. Kalau 3 bukunya, ya satunya 345. Tapi kalau antum cek di Shopee, ya itu cuma 207.000 aja. 207.000, 207.000 itu 3 buku. Tapi kalau antum langsung beli lewat Ana, antum mendapatkan diskon lebih besar. 3 paket buku ini khusus malam ini aja. Khusus buat antum aja. Anda kasih berapa? 3 buku, 179.000 aja. Ingat ya. Jadi kalau misalnya antum ke Shopee nih, ya. Di Shopee itu harganya berapa? 207.000. Ya, 3 buku nih. Paket bundle ya. Ya. Tapi kalau antum lewat Ana, antum mendapatkan diskon lebih besar. Antum cuma dapat berapa? 179.000 aja. Ya, silakan. Bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya, ya, yang pengen mendapatkan banyak manfaat dari buku ini, silakan hubungi nomor Ana ya. Ini nomor Ana. Ini nomor Turki Ana ya.
nomornya plus 90. Jadi bukan plus 62 ya, tapi plus 90. Karena ada Turki ini nomor Turkiana. Plus 90, 552, 664, 8076. Ya nanti bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya ya, yang pengen mendapatkan banyak manfaat dari buku ini, ya silakan. Silakan teman-teman semua langsung hubungi nomor Ana di 90552 664 8076. Insya Allah yang sekarang diskon 270.000 aja. Tapi kalau antum lewat Ana, antum mendapat berapa aja? Berapa? 179.000 aja. 3 buku ini ya. 3 buku yang pertama buku penghafal Quran maksiat, yang kedua Hafiz Quran Ko Pacaran, dan yang ketiga Murojaah Quran Sajadah. 3 buku ini berapa? Cuman 179.000 aja. Ya, tapi kalaupun misalnya antum pengen lewat Shopee boleh, tapi segitu harganya. Kalau di Shopee 207.000 ya. Kalau lewat Ana 179.000 saja. Silakan ya. Ini paketnya sisa berapa? Cuman 15 buah aja. Jadi silakan siapa cepat dia dapat ya. Silakan di screenshot ya. Di screenshot yang pengen beli bukunya langsung segera sekarang juga ya ke WA Ana ya. Nanti insya Allah setelah kajian bakal bahas-bahasin antum insya Allah ya. Baik. Ya jelas ya. Nanti pun Anda bakal promosi ulang kok di grup ya. Nanti kalau misalnya sekarang yang ada nggak kebaca ataupun apa, nanti Anda akan promosiin ulang di grup insya Allah. Tapi bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya langsung ya di nomor mana ya? Di 90 552 664 8076. Baik. Barakallah fiik. Lanjut ya ke poin ketiga ya. Poin ketiga adalah kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, kalau kita pengen mendapatkan yang namanya apa namanya syafaat atau menjadikan Quran sebagai kawan, menjadi teman yang baik bagi kita di akhirat kelak, maka pastikan kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sepakat teman-teman semua bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta sama Allah. Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib kata Allah. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita ada keinginan, kalau kita ada kemauan, ya apapun itu, minta sama Allah. Kita pengen mendapatkan syafaat Quran, kita pengen dimudahkan dalam menghafal Quran, kita pengen dimudahkan dalam tadabbur Quran, minta sama Allah. Ya, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Allah berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti aku akan menjawabnya. Aku pasti akan mengabulkannya. Maka kalau teman-teman semua pengen menjadi ahlul Quran, pengen mendapatkan syafaat, pengen istiqomahkan bersama Quran, minta sama Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Dalam hari ini aja kita sudah berdoa berapa kali? Mungkin banyak di antara kita saking sibuknya, ba'da salat aja kita nggak sempat berdoa. Kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan handphone kita, sampai-sampai apa? Kita nggak sempat berdoa, sempat kita nggak sempat buat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita memaksimalkan hidup kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah setiap apa yang kita inginkan Allah pasti kabulkan. Ya, maka ada doa pertama yang pengen ajarkan. Oke, doa pertama, ya, ada doa agar kita bisa menjadi ahli Quran. Apa doanya? Allahumma ja'alna ahlil Quran, Allahumma yassir wa la tu'asir. Ya Allah, jadikanlah saya ahlul Quran, mohon permudahlah, jangan persulit. Allahumma ja'alna ahlil Quran, Allahumma yassir wa la tu'asir. Ya Allah, jadikanlah saya ahlul Quran, menjadi orang dekat dengan Quran, dan mohon permudah, jangan persulit. Itu doa yang pertama. Doa kedua, doa lumayan panjang. Nah, ini doa yang didapatkan ya ijazah dari siapa? Dari Syekh Said Agil Munawar. Ya. Ini doa kalau kita pengen dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam proses tadabbur, dalam mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu pemahaman para nabi,
hafalan para rasul, ilham para malaikat yang mempunyai kedudukan istimewa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan ilmu, hiasi diriku dengan kesantunan dan kelembutan. Muliakan aku dengan takwa, baguskan diriku dengan kesehatan. Duha yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Ya, silakan dihafalkan. Tulis ya. Kalaupun sekarang nggak sempat ditulis, nanti ya tenang aja ya. Nanti Anda bakal share ya untuk PDF-nya di grup insya Allah. Oke. Baik, barakallahu fik. Oke, saya sebelum tutup ya, Anda pun pengen promosi, ya insya Allah nanti pekan depan Anda punya kajian, Anda punya acara webinar bersama Ustadz Bagas, ya. Jadi webinar ini eksklusif, jadi nggak buat umum, khusus bagi antum-antum aja yang udah bayar, ya, yang udah infak ya. Per hari ini aja, alhamdulillah sudah ada 136 yang daftar, ya. Dan ini insya Allah untuk uang yang terkumpulkan infak dari antum itu akan diberikan kepada lembaga kami. Pertama, lembaga Khadim Quran, ya, untuk para asatidz. Dan yang kedua, untuk lembaga Ustadz Bagas, ya, lembaga yang sedang pembangunan namanya Ahsan Ar-Rahmah, ya. Jadi eh, ini kejadian ada infaknya dan ini nggak buat umum, khusus bagi antum saja yang sudah daftar, ya. Jadi bagi teman semua yang pengen daftar segera ya, karena insya Allah H-5 ini akan ditutup. Ya, nanti kita akan bahas apa aja. Yang pertama, tentang hukum jatuh cinta dalam Islam. Lalu kita akan membahas tentang beberapa kesalahan fatal ketika jatuh cinta. Kita pun akan membahas cara mengekspresikan cinta tanpa mengubah syariat. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang jodoh itu takdir atau pilihan. Lalu kita akan membahas juga 4 tahapan dalam menyebut jodoh dan juga ada pembahasan tentang doa-doa agar diberikan jodoh terbaik. Ya, jadi insya Allah kajian ini atau webinar ini akan diadakan nanti Sabtu dan Ahad depan, ya. Dan ini khusus bagi orang daftar aja, jadi nggak buat umum, ya. Dan insya Allah antum akan mendapatkan banyak benefit. Antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Antum akan mendapat amal jariah. Jadi infak yang antum berikan berapapun itu silakan. Pengen 10.000 boleh, pengen 20.000 boleh, pengen 100.000 boleh, ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau antum mampunya 10.000 nggak apa-apa. Antum mampunya 50.000 nggak apa-apa. Silakan ya. Bagi antum yang pengen daftar kajiannya, ya, kajian eksklusif ini, silakan hubungi nomor admin di 0831 1580 0512, ya, karena insya Allah antum akan mendapatkan ilmu bermanfaat, antum akan mendapatkan amal jariah, antum pun akan mendapatkan kelas eksklusif 2 pertemuan langsung, ya, 2 pertemuan, ya. Terus pun ada grup sharing buat tanya jawab, ya, ada rekamannya, tentu rekaman dan juga PDF materinya, lalu ada sertifikat plus akan mendapatkan 2 e gratis. Jadi bagi antum yang yang ikut kajian ini, yang sudah daftar, berapapun infaknya akan mendapatkan 2 e gratis. Apa e-booknya? Yang pertama, judulnya Tips Move On dari Canduan Porno. Dan yang kedua, buku atau e-book, ya, penghafal Quran tapi maksiat. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen daftar, ya, silakan hubungi nomor admin ya di 0831 1580 0512. Insyaallah kajian ini sangat bermanfaat buat anak muda ataupun orang tua yang mungkin pengen mencari ilmu tambahan buat anak-anaknya insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Oke, sebelum tutup ya, ada pun promosi juga ya. Ini untuk kelas tahfidz sedang dibuka, ya. Sedang open rekrutmen ya. Bagi antum yang pengen menghafal, pengen murojaah, tapi bingung cari guru di mana, antum pengen tahsin juga bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami dari Khadim Quran bisa menjadi solusi buat antum. Di antum yang sibuk kuliah, sibuk ngajar, sibuk ngurus anak, ya. Tapi antum pengen menghafal, antum pengen murojaah, antum pengen tahsin, maka insya Allah ada di Khadim Quran. Ya, jadi kami ada beberapa program. Yang pertama, program ziyadah. Jadi bagi antum yang menghafal, ya, ada setoran 3 kali dalam sepekan, tidak ada minimum setorannya, berapapun itu boleh, silakan. Ya, lalu ada murojaah berkala, ada ujian setiap 1 juz dan sebagainya. Lalu ada juga kelas murojaah. Kalau kelas murojaah ini 2 kali dalam sepekan, ya, setoran minimalnya 5 halaman per pertemuan. Ada ujian per 1 juz, per 5 juz dan sebagainya. Dan ini enaknya apa? Waktunya fleksibel. Jadi di tengah kesibukan antum, antum sibuk kuliah, sibuk ngajar, sibuk apapun itu, waktunya fleksibel. Tinggal nanti antum buat kesepakatan dengan guru antum. Ya, insya Allah para pengajar pun berpengalaman, ya, biaya pun terjangkau, ya, ada kajian rutin, ya, kelas pun dipisah, ingat, yang ikhwan dengan ikhwan, ya, yang ikhwan dengan ustadz, yang akhwat dengan ustadzah, ya. Antum pun akan mendapatkan sertifikat ataupun sertifikat dan juga komunitas dan juga kita tuh mengutamakan yang namanya kelas, ya. Silakan bagi teman-teman semua pengen daftar kelasnya hubungi nomor admin ya di 0898
2247 881. Atau juga di kelas private ya. Di kelas private juga yang bisa antum ikuti. Insya Allah kelas private ini buat yang tahsin misalnya. Bagi antum misalnya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang pengen tahsin boleh ikut bersama kami. Total santri kami sekarang totalnya ada 150 yang aktif ya. Dan ada 20 pengajar yang aktif mengajar. Jadi bagi antum yang kebingung cari guru dan sebagainya, maka insya Allah kami dari Darul Quran bisa menjadi solusi buat antum. Insya Allah. Tapi barakallahu fikum, semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga materi yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan semua dan menjadi amal jariah di kita saat alamin. Dan akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ada dokumentasi dulu ya Ustaz. Ya boleh silakan. Silakan bagi Ya, teman-teman jadi semua dibuka kameranya ya, kita perlihatkan wajah terbaiknya. Kita foto bareng-bareng ya. Silakan dibuka kameranya, kita foto bareng-bareng ya. Sudah? Nah, tunggu ya, masih ditutup ya. Boleh dibuka kameranya. Insya Allah ya. Ini luar biasa nih, masih ada 90 orang. Luar biasa. Walaupun sudah malam di Indo ya. Kalau di Turki masih sore, masih jam 5. Baru mau maghrib. Ya, kita ini ya. Berita pertama ya, siap? Oke, siap. Satu, dua, sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, coba cek dulu ya sebentar ya. Dicek dulu. Oke, lanjut ya. Slide kedua sekarang. Slide kedua, silakan dibuka kameranya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Sekarang slide ketiga. Sekarang, bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke. Coba yang slide pertama kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Yang slide pertama, silakan dibuka kameranya. Kita foto bareng-bareng sekali lagi ya, terakhir ya. Terus yang pertama. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, syukran. Insyaallah. Barakallahu fiik. Oke, saya kembalikan kepada MC. alhamdulillah. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa diacungkan tutorialnya, raisannya, kemudian bisa langsung disampaikan ke Ustadz agar mudah terbaca ya, dapat tersampaikan. Silakan yang mau Silakan. bertanya. Ada yang mau bertanya nih Ustadz? Silakan. Ini Kak Moyat angkat tangan Kak. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, tadi kan terkait materi yang disampaikan tadi yaitu tentang Al-Quran bisa menjadi lawan atau kawan. Gini Ustaz, gimana ya sebenarnya ya? Kadang ada, kalau dari pengalaman anak pribadi, anak sendiri juga masih banyak kesibukan yang lain dan juga masih lalai dalam menjaga Al-Quran Ustaz. Kadang anak udah menunggu jadwal, tetapi anak masih lalai juga untuk melakukan murajaah dan juga ziyadah Ustaz. Kemudian dikarenakan banyaknya kepadatan kegiatan, tapi anak selalu berusaha untuk bisa mengisi waktu luang untuk bisa mendekati diri kepada Al-Quran Ustaz. Lalu bagaimana caranya Ustaz untuk bisa agar anak itu bisa lebih mendekat kepada Al-Quran dalam keadaan padat ataupun tidak.
baik dengan sekolah juga kan. Syukran Ustaz. Oke. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih dekat dengan Quran walaupun itu yang kesibukan? Oke. Yang pertama sama, anak pun juga seorang mahasiswa yang dimana banyak kesibukan. Ada seorang mahasiswa, anak pun ngajar, ngurus lembaga, konten juga. Dan bagaimana caranya masih bisa merojaah yang lumayan banyak? Yang pertama yang dilakukan adalah tentu mengikhlaskan niat dulu. Ya, meluruskan niat kita. Jadi kalau niat kitanya misalnya afwan, masih mengharapkan pujian, mengharapkan gelar dan sebagainya, ya kita akan sulit mendapatkan kenikmatan itu. Tapi kalau hati kita sudah ikhlas, kita sudah benar-benar mensucikan, memurnikan hati kita, maka insya Allah kita pun akan dimudahkan dalam keistiqomahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, antum pun harus membuat target yang jelas. Jadi kalau antum misalnya pengen istiqomah, pengen mendapatkan kenikmatan Al-Quran, tapi antum nggak punya jadwal yang jelas, antum nggak bakal bisa mendapatkan kenikmatan itu. Antum nggak bakal bisa istiqomah. Banyak orang yang pengen istiqomah, tapi ternyata mereka itu nggak punya jadwal sendiri. Mereka tuh bilang, nanti aja deh baca Qurannya kalau ada waktu. Kalau kita gini mindsetnya, kita nggak bakal bisa menemukan waktunya. Tapi buat waktunya, itu yang benar. Ya, buat jadwal yang jelas. Misalnya bangun tidur mau ngapain, kita siang mau ngapain dan sebagainya. Anda sendiri, ya, karena Anda tahu Anda sibuk ketika siang sampai malam, Anda itu siang kuliah, ya, sore ngajar sampai malam. Malam kadang belajar lagi. Itu yang dilakukan Anda itu merojah di awal. Jadi Anda habiskan di awal. Ya, 2 sampai 3 juz bahkan sampai 4 juz itu di pagi. Dari subuh sampai pagi jam 7-an lah gitu lah. Itu dimaksudkan buat murojaah. Karena anda tahu ketika waktu tahajud, ba'da subuh, waktu duha itu waktu yang kosong bagi Anda, maka Anda memaksimalkan waktu itu buat apa? Buat murojaah atau menuntaskan targetnya. Kalau target itu selesai udah kita aman, tenang gitu kan. Tinggal kita menunaikan target yang lain, misalnya belajarnya, kuliahnya, ngajarnya. Anda itu ngajar sekarang ada total 14 kelas ya. 12 kelasnya santri privat, 2 kelasnya santri kelas tahsin. Itu padat banget. Itu kalau satu orang yang ganti jadwal aja tuh Anda pusing buat ganti jadwalnya. Tapi Anda punya jadwal yang jelas. Anda punya target yang jelas. Jadi Anda targetkan, jadwalkan pagi itu harus merojah minimal 3 juz. Nggak boleh lanjut ke lain sebelum Anda kelar gitu kan. Sebelum Anda selesai. Tapi apakah Anda pernah melanggar komitmen Anda? Anda juga pernah. Anda pun manusia biasa. Pernah tuh pagi itu cuma sejus. Ya Anda masih kurang ya. Maka ketika malamnya Anda nggak boleh tidur sebelum Anda menyelesaikan target Anda. Gitu. Jadi harus kita komitmen. Jadi jelas ya, membuat jadwal yang jelas. Jadi yang ketiga pun sama, sejenis ya kita harus membuat target yang jelas. Kalau poin kedua adalah kita membuat jadwal, yang kedua ini kita harus membuat apa? Target yang jelas. Banyak orang yang afan banget ya, yang misalnya mereka ini nggak istiqomah sama Quran, mereka ini nggak nikmat baca Quran, karena apa? Karena mereka itu nggak punya target, nggak punya tujuan, nggak punya goalsnya. Orang yang nggak punya tujuan itu nggak bakal bisa maksimal. Kayak kita di dunia, ya kita di dunia buat apa sih? Kalau orangnya di dunia ngejarnya buat dunia aja, ya nggak bakal maksimal. Tapi kalau dia di dunia buat ngejar akhirat, ya dia akan ibadah, dia akan sholat, dia akan puasa dan sebagainya. Ya, jadi menghafal pun seperti itu, Quran pun seperti itu. Kalau kita pengen benar-benar memaksimalkan diri kita dengan Quran, maka buat target yang jelas. Jadi gitu ya. Yang pertama tadi apa? Pastikan hati yang ikhlas. Yang kedua, buat jadwal yang jelas. Jadwal benar-benar rinci serinci mungkin. Dan yang ketiga, buat target yang jelas. Yang keempat, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Karena pada hakikatnya kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa murojaah 3 juz, kita bisa menghafal 30 juz bukan karena kita, tapi karena Allah. Maka kalau kita pengen diistiqomahkan juga, maka minta sama Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk diberikan keistiqomahan dan juga kenikmatan Quran. Barakallahu fiik, semoga terjawab ya, Kak. Oke. Lanjut silakan. Ada dari kolom komentar Ustaz. Berarti Ya, dia boleh bertanya dibacakan. cara mengajak menyemangati teman seperjuangan kita yang lagi kusur. Oke. Oke, bagaimana cara mengajak teman kita yang futur? Oke. Anda pun punya teman ya, dia ini hafid 30 juz, lancar hafalannya. Tapi ternyata 3 bulan kemarin dia ini sedang futur. Karena apa? Karena faktor lingkungannya. Karena dia sesama di Turki ya. Dia ini kerja di suatu tempat, dia kerja. Ternyata tempatnya itu afwan ya. Nggak pernah baca Quran, sholat yang telat mulu, bahkan ngerokok. Bahkan akhirnya apa? Dia pun yang nggak pernah ngerokok jadi ngerokok. Dia nggak pernah ngerokok jadi ngerokok. Dan Ana ada solusinya.
Anda ngajak dia buat apa? Murojaah bareng. Jadi Anda tiap minggu, ya, tiap hari Sabtu, tiap Sabtu pagi, Anda teman sama dia buat apa? Murojaah bareng. Sekalian apa? Sekalian ngobrol-ngobrol, ya, sharing-sharing. Dan dengan itu, insya Allah bisa meningkatkan semangat dia buat murojaah lagi, buat ibadah lagi. Jadi gitu ya. Jadi kita harus cari cara. Bagaimana nih kira-kira si orang ini gimana cara apa namanya pendekatannya? Kan tiap orang berbeda ya. Ada yang harus misalnya diajak main dulu, ya. Ada misalnya yang harus diajak murojaah, ada juga misalnya harus lewat gurunya dan sebagainya. Maka kita pun harus lihat bagaimana orangnya. Kalau orangnya ternyata bisa langsung dinasihatin, nasihatin, ya. Tapi kalau sekiranya pelan-pelan, maka pelan-pelan dulu. Nggak boleh asal apa menjudge gitu kan, asal apa asal menilai gitu kan. Tapi kita deketin dulu, kita ajak murojaah bareng. Yang minimal ajak sholat bareng dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Ada lagi Ustaz. Oke, Saya silakan, izin ada pertanyaan bertanya, lagi? bagaimana caranya agar mengetahui bahwa niat itu sudah benar atau belum? Oke, bagaimana caranya mengetahui bahwa niat kita sudah benar atau belum? Caranya adalah coba lihat. Afwan, mic-nya dimatikan teman-teman semua. Oke, bagaimana caranya melihat apakah niat kita sudah benar atau belum? Maka cara melihatnya adalah lihat amalan kita ketika sendiri ataupun ketika ramai. Ada orang misalnya Afan, ketika ramai dia soleh banget, rajin banget. Tapi ketika sendiri dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau niat niat kita benar, maka di kala ramai, di kala sepi kita akan semangat terus. Tapi kalau niat kita misalnya Afan masih salah, maka ketika kita ramai kita semangat banget. Tapi ketika sepi, ya nggak ada orang, kita bermaksiat kepada Allah, kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah dekat sama Quran. Jadi gitu ya. Jadi cara mudahnya, lihatlah diri kita ketika sepi ataupun ramai. Kalau ternyata sepi dan ramai kita masih sama amalannya, kita tetap baca Quran, kita tetap misalnya tadabbur, kita belajar, kita kajian dan sebagainya, maka sudah ikhlas. Tapi kalau misalnya afan, ya, walaupun ini belum bisa menentukan ya, karena niat itu ya masalah dirinya sama Allah aja. Kita nggak bisa menilai. Ini tuh cukup menilai buat kita sendiri, bukan buat menilai orang lain. Ya, ingat ya, cukup buat menilai diri kita sendiri, bukan menilai orang lain. Kalau kita sendiri nih, di ramai kita rajin, tapi di sepi kita nggak rajin, maka bisa jadi niat kita nggak ikhlas. Gitu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Ada lagi Ustaz, Ya, bagaimana cara agar punya teman murojaah yang punya target sama, carinya susah? oke. Bisa ikut kelas tahfidz online aja. Mungkin itu lebih enak. Kalau misalnya antum nggak ada peluang lain, nggak ada cara lain, berarti ikut kelas tahfidz aja. Ya, walaupun mungkin berbayar, tapi kan itu sebagai bentuk antum komitmen dalam murojaah. Gitu ya. Ada beberapa kelas yang gratis, tapi kalau di kami pun itu berbayar. Itu 125.000 ya, itu per bulan. Jadi kalau antum misalnya sekarang bingung cari partner di mana, cari teman manusia di mana, maka ya udah, solusi akhirnya itu buat harus siap sedikit mengeluarkan uang buat daftar kelas tahfidz online. Gitu ya mungkin ya, Allah alam. Silakan, ada lagi mau bertanya atau cukup? Silakan bagi teman-teman semua masih pengen bertanya, masih terbuka ya. Kita buka sampai 9:30 pas ya. Ini ada Ustaz. Start. Oke. Bagaimana menumbuhkan rasa semangat untuk murojaah? Kalau Anda pribadi, tadi yang dibilang ya, cari teman yang menguatkan. Ya, jadi Anda tuh punya teman yang ketika dia semangat murojaah, maka saya harus lebih semangat murojaah. Ya. Jadi ketika kita punya teman seperti ini yang lebih rajin di atas kita, yang lebih baik dari kita gitu kan, yang lebih baik daripada kita, itu kita jadikan sebagai apa? Motivasi. Atau kalaupun nggak teman, kita minimal lihat orang. Kita lihat A nih, mungkin cuma di sosmed ya, ini si A ini Masya Allah rajin banget, soleh banget ya, maka aku pun harus lebih soleh. Jadi gitu ya. Jadi buat saingan sendiri gitu ya. Jadi buat saingan sendiri. Dan tadi yang seperti yang jelaskan ke kamu ya tadi ya, tadi adalah apa? Hati yang ikhlas, buat target yang jelas, buat jadwal yang jelas, dan juga perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita mengatur jadwal buat hafalan yang sudah lancar dengan hafalan yang sudah kita hafal tapi rasa ziyadah? Oke. Seperti ini ya.
untuk seperti ini, untuk murojaah yang benar-benar lancar, ya, itu boleh murojaahnya mungkin 1 sampai 2 juz per harinya. Ingat ya, yang sudah lancar, ya, minimalkan 1 sampai 2 juz per harinya, itu minimal. Dan itu murojaahnya bisa ketika sholat, ketika di perjalanan, atau ketika apapun itu. Kalau murojaah yang sudah nggak lancar nih, yang udah benar-benar ke ziyadah ulang, maka ziyadah ulang. Dan cari waktu yang pas, yang buat menghafal ulang. Misalnya pada subuh, yang dimana waktu kita tuh luang, waktu kita panjang, misalnya setengah jam atau 1 jam, itu ya. Jadi dibagi dua. Yang pertama murojaah, kalau anda nyebutnya MP, ada MP1, MP2. MP1 itu murojaah penjaga, menjaga yang sudah lancar 1 sampai 2 juz. Tapi kalau bisa lebih, luar biasa, lebih lebih bagus. Lalu MP2 murojaah pengingat, mengingat hafalan sudah hilang, yang sudah kayak ziyadah lagi, maka ziyadah ulang berapa 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 halaman. Mungkin kalau berat bisa 1 halaman, kalau bisa dua halaman. Ya, pokoknya mungkin 2 sampai 3 halaman per hari, ya. Kalaupun nggak bisa, nggak mampu, mungkin targetkanlah misalnya 1 pekan 5 halaman. Yang penting apa? Istiqomah, ya. Gitu ya. Jadi murojaah penjaga, murojaahnya kita 1 sampai 2 juz per hari, ya. Itu boleh kapan apa, kapan aja murojaahnya, pengen ketika sholat, ketika tahajud dan sebagainya. Kalau murojaah yang nggak lancar ini harus benar-benar ketika waktu luang, ketika panjang dan bisa kita fokus buat menghafal. Jadi gitu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan cinta kepada Quran? Oke. Bagaimana caranya? Banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, berikanlah aku kecintaan Quran dan rindu dalam membacanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ulang ya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Quran dan rindu dalam membacanya. Oke, lanjut. Jin Ustaz, jika dalam sepi maupun ramai kita semangat tapi hati menjadi bahwa sepertinya ada niat yang lurus, bagaimana baiknya? Baiknya beristighfar. Jadi kalau kita misalnya di ramai kita rajin baca Quran, di sepi pun kita rajin baca Quran, tapi hati ada menganjal, maka solusinya apa? Banyak istighfar. Ya, karena kata Rasul, setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari dosa adalah istighfar. Ya, jadi kita kalau merasa hati kita nggak ikhlas, kita bertobat kepada Allah, istighfar. Sesimpel itu. Lalu yang ke berikutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya bikin suara merdu pas imam Ustaz? Karena kemarin ada tes imam di masjid tapi nggak lulus karena iramanya kurang, tapi ternyata pas Ustaz. Oke, ini pun Anda nggak bisa menjawab karena Anda pun nggak merdu suaranya. Ya, karena yang paling utama itu bukan merdunya, bukan indahnya, tapi bacaan tajwidnya itu paling penting. Ya, jadi bukan tentang seberapa indah bacaan kita, tapi seberapa bagus tajwid kita, makhraj huruf kita, gitu ya. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mutkin? Oke, buat mutkin, antum harus tentu murojaah, itu paling penting. Antum bilang pengen mutkin, pengen lancar, pengen bener-bener kayak bisa kayak Al-Fatihah, maka caranya apa? Murojaah yang banyak. Nggak ada cara lain selain murojaah. Tapi memang ada beberapa wasilah lainnya, misalnya sambil perbanyak ibadah, tinggalkan maksiat, perbanyak doa dan sebagainya, gitu ya. Jadi pertama banyak murojaah, yang kedua banyak doa, yang ketiga tinggalin maksiat dan ibadahnya ditambahkan. Itu ya. Ini lagi ke Zahra Salsabila, izin bertanya Ustaz, kenapa ya di saat saya sedang merasa dekat dengan Quran, saat saya murojaah tidak terlancar, namun di saat saya merasa jauh dengan Quran, ketika murojaah terus mudah, bagaimana Ustaz ya? Maksudnya gimana ya? Kenapa ya di saat saya sedang merasa dekat dengan Quran, saat saya murojaah tidak terlancar? Oh, namun di saat saya merasa jauh dengan Quran, ketika murojaah terus mudah. Oke. Maka kalau ini tinggal ganti mindsetnya. Kenapa kita nggak lancar-lancar? Kenapa kita susah lancarnya? Mungkin Qurannya kangen sama kita. Qurannya pengen dibaca lebih banyak. Qurannya pengen dimurojaah lebih banyak. Dan semakin kita banyak murojaah, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Ya, sekaligus selain pahala, kita pun akan dihapuskan dosa-dosanya. Karena kan kata Allah, innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan. Jadi semakin kita banyak murojaah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan, sekaligus akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita misalnya murojaah nih, kok nggak lancar-lancar,
kok nggak mungkin, udah nggak apa-apa. Karena tujuan kita bukan buat lancar, tapi buat istiqomah bersama Al-Quran dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat izin bertanya, bagaimana mentadaburi Al-Quran dan mengetahui isi kandungan yang harus diamalkan? Apakah cukup dengan membaca, teman? Oke, kalau untuk mentadaburi Quran, memang tidak cukup dengan membaca terjemah saja. Tapi membaca terjemah itu menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa mentadaburi Quran. Maka apa solusinya? Bisa dengar-dengar kajian-kajian tadabbur dari para asatidz ya di YouTube banyak ya di YouTube ya. Itu banyak kajian-kajian tadabbur dan sebagainya. Itu buku-buku yang bisa kita baca. Lanjut, Zat izin bertanya, pas ziyadah, ana biasa disimak sama teman. Pas disimak sama teman, hafalan lancar, lancar sekali. Tapi pas maju mau store, hafalan biru Ustaz. Bagaimana Ustaz? Oke, kalau seperti itu, ya manusia biasa, tempatnya lupa gitu kan. Karena anda pun pernah seperti itu. Maka caranya apa? Udah, berarti perlancar lagi, perbanyak pengulangan lagi. Kalau kita misalnya ketika nyiapin ke teman sudah lancar, maka lancarkan lagi dengan apa? Kalau pribadi ya dengan sholat. Ya, jadi kita tuh bukan sholatnya bukan ke manusia aja, tapi kita pun setoran ke Allah. Jadi agar kita lebih mungkin hafalannya, kita pun bukan setoran ke manusia aja, tapi kita setoran ke Allah. Jadi kita sholat, kita baca ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafalkan. Itu bisa menjadi wasilah dilancarkan hafalan, gitu ya. Lanjut, izin bertanya Ustaz, kalau kita sudah niat dan sudah kita amalkan, tapi diciptakan itu bagaimana Ustaz? Apakah tidak apa? Tidak apa-apa selagi emang niatnya benar, ya. Jadi nggak apa-apa kok kita menceritakan apa namanya kenikmatan atau sesuatu yang pernah kita alami gitu kan. Namanya apa tuh? Tahadduts bin ni'mah, ya. Itu kan kata di surat Ad-Duha ya. Fahadits yang katakan nggak apa-apa kata Allah pun nggak apa-apa. Katakanlah hal-hal yang memang pernah kita dapatkan untuk apa? Menjadi penyemangat bagi orang lain. Itu ya. Ada lagi mau bertanya silakan. Yang langsung nggak ada nih. Yang langsung tadi cuma satu orang ya, yang nanya langsung. Ada lagi yang mau bertanya sebelum tutup? Bukan Ustadz, Ana ingin tanya, Silakan. jika kita murojaah sama contoh juz 1. Nah, tapi kita ingin murojaah ke juz yang lain. Apakah kita lebih baik mungkinkan dulu juz 1 itu atau kita bisa lanjut yang lain atau kita bisa selang-seling murojaahnya? Oke. Tentunya tiap orang berbeda ya. Ya. Kalau yang pribadi, insya Allah memang ahsannya, bagusnya kita mutkinkan dulu satu juz itu, baru kita lanjut ke berikutnya. Tapi kalaupun misalnya kita sambil nambah yang lain pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang kalau ditanya baiknya gimana, memang ahsannya kita lancarkan dulu juz 1 misalnya, baru kita lanjut ke juz berikutnya. Itu ya, mau jawab. Allah fiik. Ustaz bertanya di utama boleh? Boleh, tapi aneh menjawab sebisanya. Silakan kalau mau ada pertanyaan di luar tema, boleh insya Allah. Tapi ya itu Anda menjawab akan seadanya aja. Silakan. Oke, terkait sholat gaib ya. Kalau umumnya yang sering kami lakukan ya di pondok maupun di tempat-tempat lain itu biasanya dilakukan ketika ada sholat wajib. Tujuan apa? Biar yang ketika sholat gaib itu banyak yang menghadiri. Tapi apakah boleh di luar sholat itu? Boleh-boleh, boleh kapan aja. Ya, gitu ya. Dan berapa maksimalnya? Ya setahu Ana ya, Allah alam bisawab. Ana pernah di guru Ana itu maksimal 40 hari, Allah alam ya. Tapi yang penting kalau doa kita yang kita niatkan insya Allah akan terus sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Ya, barakallahu fiik. Mungkin cukup ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup ya. Oke, ada yang nanya, waktu yang terbaik buat sholat taubat kapan? Oke, untuk sholat taubat, bagusnya atau asalnya, waktu yang dimana itu, apa namanya, ketika nggak ada apapun, nggak ada kegiatan apapun. Kapan itu? Tahajud. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen sholat tahajud, ya pengen sholat taubat, ya dan sebagainya, maka yang paling bagus itu kapan? Ya, paling bagus sholat tahajud
ketika jam 3, jam 2 dan sebagainya ya. Karena ketika waktu tahajud itu waktu-waktu yang apa ya, yang berkesan di hati kita. Ya. Kalau kata Allah, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan itu lebih berkesan ya. Bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita pengen lebih berkesan, lebih ngena di hati kita, maka sholat taubat di waktu malam ya, ketika tahajud gitu ya. Oke, ini mulai banyak pertanyaannya. Mungkin udah ini ya, satu lagi ya, melihat terakhir ya. Ustadz, kalau bagi wanita bagaimana yang sudah menghafal Quran dan merujanya? Kalau haid lumayan lama. Oke. Untuk terkait haid ini ya, terkait haid ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak mengharamkan buat murojaah. Tapi ada juga memperbolehkan ya. Dengan apa? Tidak menyentuh Al-Qur'annya atau misalnya boleh dengan Quran terjemahan dan sebagainya. Pokoknya dengan pendapat antum yang mana. Kalau misalnya antum mengambil pendapat yang mutlak diharamkan ya nggak masalah atau nggak murojaah. Tapi kalau antum mengambil pendapat yang memang harus tetap murojaah, maka silakan murojaah. Itu ya. Oke, barakallahu fiik, semoga terjawab. Mungkin cukup ya. Saya kembalikan kepada Ustaz Salah, silakan. Alhamdulillah, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baik, kita sudah sampai di penghujung kajian malam ini. Mari kita tutup kajian malam ini dengan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai MC kurang lebihnya mohon maaf dan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Pamit ya. Syukran Ustaz atas materinya.